Cek, halo. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali di pagi hari ini kita bisa bersama kembali di acara Inventor hari kedua yang diadakan oleh Stipteknas Jambi dan juga yang bekerja sama dengan Tampil.id. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Putra Natal Agung. Di sini saya sebagai moderator kalian semua di hari ini. Dan sekarang temanya adalah temanya tetap tentang inventor, tentang part desain kedua dan juga studi kasus yang akan dipimpin langsung atau dibawakan oleh pemateri TMT yang merupakan dosen tetap teknik mesin Stipteknas Jambi bidang konstruksi dan perancangan mesin. Sedikit saya membacakan CV dari beliau. Beliau merupakan S1 Teknik Mesin Universitas Andalas, kemudian S2 Teknik Mesin Universitas Andalas juga di bidang rekayasa sistem mekanik. Kemudian menjadi dari tahun 2016 sampai dengan sekarang menjadi dosen tetap Teknik Mesin Stipteknas Jambi di bidang konstruksi dan perancangan mesin. Kemudian ada pun beberapa mata kuliah yang diampu oleh Bapak Adrian, yaitu adalah Statistika Struktur, Mekanika Kekuatan Material, Kinematika dan Dinamika, Elemen Mesin, Getaran Mekanik, dan juga Teknik Kendaraan. Kemudian ada pun beberapa area riset yang dikuasai oleh beliau, yaitu Dinamika Sistem Mekanik, Manipulator Robotika Paralel, Vibrasi, dan juga Dinamika Struktur. Itu merupakan CV singkat dari beliau. Sekarang kita langsung saja untuk menyapa beliau. Halo Pak Adrian. Halo Mas Putra. Panggilannya iya. Putra atau Mas Agung? Saya panggilannya di sini Natal, Pak. Oh, Natal. Oke. Gimana Pak? Udah siap Pak? Oke, sehat. Alhamdulillah. Sehat ya Pak ya? Ya, alhamdulillah sehat. Ya udah Pak. Kalau Bapak udah siap, untuk tempat dan waktu saya persilahkan Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Mas Natal. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran adik-adik semua, mungkin Bapak atau Ibu semua yang hadir dalam acara ini. Oke, kita akan lanjutkan sesuai dengan outline kita sejak minggu lalu. Kita sudah bahas ini kemarin, di sekedar recap ya, di part design 1 dari 2. Kita sudah mempelajari terkait dengan pengenalan UI, user interface dari Autodesk Inventor. Kemudian kita belajar bagaimana membuat sketches sampai sketches itu close sketch yang bisa kita gunakan nantinya untuk features. Dan kemarin juga kita sudah belajar mempelajari terkait dengan features yang sederhana. Oke, pengetahuan yang kemarin terkait dengan extrude, revolve, dan sweep, loft, dan sebagainya, itu akan kita terapkan di pertemuan 2 ini, terutama di part design for assembly. Ya, di sini saya menggunakan ini materi ini yang bisa di-download dari atau bisa dilihat di cek.com ini. Tinggal ketikkan aja ini engineering assembly examples cek di sini. Nanti ini yang akan kita pakai itu mengenai roller support assembly. Jadi ini nantinya di pertemuan ini kita hanya membuat part-partnya saja. Oke. Ini sudah saya apakan ya gambarnya, sudah saya sedikit perbes. Nih ada beberapa part di sini, ada 7 ya. Tapi nanti yang untuk baut, murnya dan sebagainya nanti dan grease fittingnya tidak akan kita buat. Kita hanya membuat yang part 1 sampai 5-nya saja. Oke, mungkin nanti ada penambahan sedikit nanti mungkin di assembly saja di pertemuan minggu depan untuk landasan dari si base plate ini nantinya yang dipakai nanti untuk sebagai di roller support itu terutama di conveyor belt conveyor nanti. Oke. Jadi hari ini kita akan menggambar atau membuat seluruh part ini dengan menggunakan Autodesk Inventor di sini. Ada 5 part. Ya, dan nanti di pertemuan berikutnya, pertemuan ketiga, ini akan kita assembly, kita buat presentation-nya.
Dan di pertemuan keempat ini akan kita buat engineering drawingnya atau 2D atau gambar tekniknya nanti. Oke. Jadi ini yang kita gunakan sama, W2, W3 dan W4 ini sama yang akan digunakan. Untuk desain akselerator ini khusus nanti yang W5. Oke. Setelah W4 nanti saya ingatkan lagi, saya akan buat pooling nanti, pool nanti desain akselerator ini yang untuk analisis. Ini kalau mau silakan nanti tekan klik yes, nanti akan kita tambahkan di pertemuan W6 untuk desain akselerator khusus untuk analisis. Yang ini hanya sebagai generator saja, bagaimana kita membuat komponen-komponen mekanikal sesuai dengan yang kita inginkan, seperti poros, roda gigi dan sebagainya, tanpa kita harus membuatnya dari basic dan dari dasar. Dan ini sudah sesuai dengan standar yang ada biasanya. Oke. Untuk materi nantinya, seperti saya sudah bilang, di pub ini sudah tampil di G Drive ini. Materinya silahkan di-download nantinya, dan untuk part ini nanti akan saya upload setelah pertemuan ini. Oke. Kita langsung mulai. Bagi Anda semua yang sudah membuka Autodesk Inventor-nya, untuk persingkat, kita langsung ke Autodesk Inventor membahas studi kasus kita yang ini, Bird Roller Support Assembly ini. Oke. Ini apapun yang kita kerjakan, kita harus berhubungan dengan project di sini. Oke, di sini kita akan create project kita pertama kali dari get started ya, di menu awal project. Di sini kita create new. Oke, kita buat single user project. Oke, kita tempatkan project name-nya. Ini saya buat W2 sampai W4 ya. Desain Inventor. Namanya Roller Support. Oke, ini kita akan gunakan dari minggu ini, minggu depan, dan minggu lusa. Oke. Ini kita tempatkan di folder yang sesuai, di mana mau taruh. Kalau by default di C, nanti di My Computer. PC, tempatkan di sini. Oke. Ini saya akan make new folder saja. W2 to W4. Oke. Oke, kita akan pastikan di ini kan kita pakai. Oke ya, sudah ya di ini. Dan ini nama projectnya, sesuai dengan nama ini. Klik next. Kalau mau ada elektrikalnya nanti silahkan diikutkan. Jika tidak, ini bisa langsung finish di sini. Oke, finish dan done. Nah, ini sudah aktif ya. Dia akan otomatis mengaktifkan apa yang kita project yang baru kita buat. Oke. Berarti di sini kita bisa memulai menggambar part yang ada di roller support ini. Seperti saya ingatkan kembali, 6 dan 7 ini kita ekskludkan saja. Nanti akan kita ambil yang baut ini nanti dari desain akselerator waktu assembly di minggu depan. Video fitting, meskipun ini adalah part terstandar, standar ini kita usahakan nanti untuk membuatnya di minggu depan sesuai dengan ukuran yang ini. Karena part assembly ini nanti akan masuk di bagian sini. Untuk grease dari si porosnya nanti. Untuk grease ini bagian si rollernya nanti. Dan juga akan nge-grease si bushingnya. Oke. Untuk yang pertama, kita ada partnya. Kita mulai saja dari base plate ini dulu. Kita mulai dari base plate. Ini dimensinya sudah diberikan 260 dikali 108 ya. Ya, 108. Oke. Ya, 108. Kita buat base plate pertama kali. Oke. Cara kita di sini kita masih cara bottom up ya. Kita buat part dulu, nanti kita akan gunakan untuk perakitan. Di minggu ini, di akselerator yang di sini, kita bekerja dengan hierarki top down nantinya, yaitu kita buat dulu assembly-nya,
nanti mau kita buat sub assembly dan atau mau kita buat partnya nanti ini kita lakukan secara top down nanti. Jadi dari hierarki terbesarnya kita cicil ke bawah yang kecil-kecil. Kalau yang ini dan untuk ini untuk awal belajar kita mulai dari part dulu, baru kita gabungkan seluruh part nanti untuk di assembly. Ya, sebenarnya paradigma nomor 5 ini di Illustrator ini mungkin yang sudah mengenal CATIA, mungkin senang menggunakan hierarki seperti itu. Oke, kita mulai di base plate di sini. Ini seperti apa mau kita buat base plate ini? Tampilannya sudah ada seperti ini. Apakah kita mau buat kotak segi 4 dengan persegi panjang dengan panjang 260 kali 108, atau kita buat persegi panjang dengan tebal ini 20 ya, plus 6, berarti 26 dengan bentuk seperti ini penampangnya. Kemudian kita extrude sepanjang 108. Ya, mana yang lebih sedikit fiturnya. Kalau kita buat dari 260 dan 108, berarti kita harus meng-cutting 3 kali nanti. Cutting bagian ini dan ini kan, yang cutting yang bagian ini. Berarti tambahan 2 fitur lagi. Oke. Untuk tahap awal, saya akan coba saja partnya, belum saya save ya di sini artinya. Oke, kita klik part tadi. Artinya settingan yang kemarin kita setting ke satuan SI dan ke ISO itu sudah ya, tidak perlu dirubah lagi. Tapi kalau untuk memastikan silahkan saja diklik bagian tadi, di bagian ini, yang segitiga gear di sini. Maaf, yang gear di sini. Sambil menunggu loading. Oke. Ini kita coba dulu ya, yang awal 260 kali 8. Ini kita buat dulu pertama kali. Nanti saya akan lihatkan yang ini yang kita pakai nanti untuk saving base plate-nya nanti. Oke. Ini yang pertama. Ini tidak saya save. Kita gunakan bidang XY saja. Oke. Ini perlu diingat nanti ketika di assembly, kalau kita lihat triad di sini, bidang horizontal dia itu adalah bidang XY nantinya. Lalu vertikal ke Z. Berbeda ya di part, kalau di part Y itu yang ke atas di sini. Z itu yang arahnya ke, berartinya bidang horizontalnya sekarang bottomnya itu adalah X dan Z. Tapi ketika assembly itu adalah XY. Z itu yang vertikal ke atas nanti di assembly. Jadi kalau kita buat gambar di bidang XY, otomatis nanti dalam assembly-nya ke bidang XZ. Di bidang ini ke sumbu Z nanti vertikalnya ke atas. Oke, kita buat di bidang XY ya, yang tadi. Kita buat dengan ukuran ini 260 kali 108. Itu dulu. Untuk membanding nanti fitur berapa buah yang bisa dihasilkan. Ya, di sini kita akan gunakan, di sketching kita akan gunakan 2 point center ini. Supaya dia simetris di sumbu X dan simetris di sumbu Y. Kita kasih ukuran 260 mm. Oke. Jadi ukuran 108. Oke. Kalau kita finish sketch dan kita extrude, sepanjang berapa kita extrude? Itu 20 plus 6. Oke. Di 26 ya. Artinya kita mau tak mau di sini harus membuang yang panjangnya segini. Ini 100 berapa nih? 108 juga kalau nggak salah. Kita kurang 160, berarti kita bagi 2 ya yang ininya. Oke. Itu juga bagian bawahnya 105 ya kayaknya. Ya oke, 105. Oke. Berarti ini bidang atasnya saya sketching. Kita buat ini 2 point rectangle. Kita buat dia ambil titik sudut ini. Kita sama juga yang ini titik sudut. Langsung kita constrain, nanti secara otomatis dia sudah terconstrain dengan bawah. Oke. Ini untuk simetris.
Ini bisa kita buat dengan simetris ya, tapi kita perlu garis bantu nanti. Klik line dan klik ini. Construction. Oke. Kemudian ini kita jadikan dia simetris. Oke. Kalau simetris ini, ambil ini dan ini. Bentar ya. Ambil dua buah ini, dan yang terakhir adalah sumbunya. Oke. Berarti dia simetris. Oke, nggak perlu lagi ya. Kalau kita sudah dapat simetris ini, tinggal kita step. Tadi ini adalah 105. Ini masih hitam ya. Masih bisa. Bahkan tarik-tarik. Kita buat dia pakai ini. Collinear constraint. Ini dengan bagian ini. Oke. Oke. Fully constraint ya. Tinggal kita extrude dia kembali. Tapi tipikalnya adalah ini. Cut. Kita potong dia sepanjang 6 mili. Kita ambil profilnya ini dan ini. Ya, oke kan. Oke, kita sudah dua fitur ya. Jadi kita balik ke belakang. Kita buat lagi sketch di sini. Ini tetap kita akan pakai yang ini, cube rectangle, karena kita akan membuang bagian tengahnya. Oke. Kita collinearkan dulu dengan ini. Oke. Sudah, dan ini panjangnya berapa tadi? 105 ya. Saya bisa aja nanti menggunakan show dimension di sini ke bagian expression 2 ini. Oke, saya klik 105 yang ada di sini. Oke. Oke ya, sama dia. Oke. Nah, kalau kita lihat di belakang kembali, kita extrude dia dan cut. Oke. Jadi untuk membuat yang seperti ini, kita butuh 3 fitur untuk tahap awal. Rumit juga kan? Tapi kenapa nggak kita ambil aja profil seperti ini di awal, menggambarnya? Ya lebih enteng kan? Tinggal kita extrude sepanjang 108. Oke, ini saya akan buat part baru lagi. Oke, bisa lihat sini, part baru. Oke, kalau bisa kita lihat di sini, ini di bidang apa nih sekarang? XZ kan? Kalau ini sekarang. Oke, saya buat top dulu. Putar, oke. Sekarang kita berada di bidang XZ. Atau di bottom ya. Ya, bidang XZ ya kita sekarang. Nah, ini profil ini yang akan kita buat. Tinggal kita extrudekan. Jadi kita akan mengurangi jumlah fitur yang ada di sini. Dari 3 menjadi 1 fitur. Oke. Kita mulai di bidang XZ. New sketch di bidang XZ. Oke, dia selalu di top ya. Tidak ada masalah karena dia simetri. Kita buat dengan menggunakan rectangle juga bisa. Juga boleh dengan ini. 2 point center. Kalau kita, oke sebentar dulu. Kalau kita mau jadikan ini construction, langsung rectangle-nya, langsung kita combine dengan construction di sini. Jadi lihat semuanya adalah garis putus-putus. Oh maaf, di berapa? 260 ya, 260. Oke, ini 6. Dengan bantuan ini, baru kita create line-nya. Ini aktif ya, apanya construction-nya di toggling lagi, supaya dia di disable. Apa nih putus nih? Oke, sudah terkonstrain dia secara otomatis. Oke, selesai ya. Sudah terkonstrain semua. Tinggal kita mengasih ukurannya. Ini 105 tadi. Oke, dia tidak simetris ya.
kita biarkan dulu. Ini dengan ini adalah 6. Oke, ini dan ini juga 6 tadi. Oke, kalau mau ini sama, klik 6 tadi, klik 6 yang pertama kali kita buat. Supaya dia punya dalam bentuk fungsi. Oke, untuk yang ini tadi, agar dia simetris, kita nggak perlu pakai constraint ini, simetrik, tapi bisa kita gunakan line dan combine dengan ini, garis bantu. Ini ke titik midpoint-nya. Ini sudah tanda midpoint di sini. Tinggal yang ini kita buat dia vertikal atau horizontal. Vertikal ya, kita klik nih vertikal. Oke, sudah fully constraint di sini. Berarti artinya dia sudah fully constraint. Tinggal kita apakah ini close sketch atau tidaknya tergantung nanti di feature-nya. Oke, kita finish sketch. Kita putar dulu. Oke, kita extrude dia. Oke, berarti dia sudah detect ya langsung. Kalau detect kayak ini berarti sketch yang kita buat berada dalam kondisi close sketch. Oke, kalau kita mau extrude-nya di tengah-tengah tadi, kita bisa gunakan simetrik dengan panjang itu adalah sepanjang ini 108. Oke, satu fitur cuman kan. Yang tadi 3 fitur kita buat dengan cara ini. Oke. Yang part 2 yang kita buat ini yang saya simpan jadi display. Setelah itu barulah kita membuat yang lainnya kayak fillet yang ada di sini, hole-nya nanti lubangnya. Oke, tinggal itu aja yang tertinggal lagi. Oke, filletnya di sini berapa nih? Tidak diberitahu ya. Filletnya berapa? Oke, fillet and rounds jari-jarinya 4. Kalau untuk ini nggak mungkin 4. Kita buat hole dulu. Hole di sini 72, ini 224. Berarti segi 4 ya dan simetri. Oke. Gimana cara membuat hole-nya? Ya, kita bisa gunakan bidang ini atau bidang ini aja. Karena bidang ini yang akan kita buat hole nantinya. Oke. Bidang ini. Oke. Kalau ini saya create sketch, di mana nanti center kita? Apakah di tengah-tengah yang saya highlight dengan warna merah ini? Atau justru di tengah-tengah ini? Nah, kita cek saja ketika kita buat sketch di sini. Oke. Centernya di sini ya. Oke. Kalau centernya di sini, otomatis kita bisa gunakan rectangle nanti. Nanti ide titik sudut dari segi 4 ini itu akan kita gunakan sebagai poin. Ini nanti kita tempatkan poin untuk mengenerate hole. Karena hole dalam Inventor itu kita butuh poin di sini. Oke. Hole yang ini selalu butuh poin. Apakah ini hole bisa langsung dibuat di sini? Bisa saja. Nanti kita susah ngaturnya nanti. Oke. Mungkin saya tunjukkan di part 1 saja dulu. Kita mulai bisa approach-nya berbeda. Ini dua perbedaan approach ya. Kalau saya klik hole terlebih dahulu, ini bisa aja, nggak ada masalah. Dia mengenerate ini sesuai nanti ukurannya. Tadi ukurannya adalah hole-nya adalah diameter 20, 4 buah ya. Ini size-nya adalah 20. Terserah nanti ulir apa, mungkin 22 saja karena tidak diberitahu. Ya kelas saja. Dia tembus habis ya. Ini true all ya, tembus tidak. Kali ini berarti punya jarak lubangnya. Ini sudah selesai. Ini kan di placement di sini aktif adalah select position sekarang. Bisa saja kita klik dimanapun. Nanti baru kita atur setelah itu. Itu bisa saja. Oke, tinggal kita oke kan. Kalau kita sudah jadi, tapi posisinya nggak sesuai kan dengan ukuran dimensi tadi. Gimana caranya? Ini biasanya kita pergi kita ke bagian kiri ini di hierarki tree structure di sini. Ambil hole, nanti ambil sketch-nya nanti. Sketch yang membuat si hole tadi. Lihat kan, ada poin di sini. Oke, tinggal kita edit. Double klik atau edit. Oke, di sini kalau kita bisa buat rectangle di sini. Kita buat ini. Nah, ini adalah titik bantu ya. Di 4 bantu. Oke.
Nah, letakkanlah ukurannya tadi 22472. Ini 224. Yang ini 72. Oke. Ini baru kita bawa dengan menggunakan coincident constraint. Si poin ini saya pindahkan ke sini. Poin ini harus constraint di sini. Poin ini harus constraint di sini. Ini harus constraint di sini. Oke, saya finish sketch. Hanya berpindah kan, data constraint sesuai dengan ukuran. Kalau mau bisa kita inspect di sini dengan menggunakan tools measure di sini. Saya klik lingkaran silinder ini dan saya klik permukaan silinder ini. Center point-nya adalah 224. Ini center distance atau center point-nya, jarak antar dua centernya. Oke. Begitu juga yang atas dengan yang ini 72 mm. Oke, ini terserah ya. Kenapa saya lebih senang tadi membuat sketch-nya lebih dulu, tempatkan poinnya. Karena saya nggak perlu kan 2 kali kerja. Kalau yang ini, yang sebelumnya ini, kita create hole-nya, nanti kita edit sketch-nya. Nanti kita gunakan constraint-constraint seluruhnya. Kenapa nggak dari awal saja? Langsung kita gunakan di sketching ini langsung. Nih contohnya. Ini tetap rectangle. Kita gunakan deconstruction di sini. Oke, sama ya. Oke, langsung kita buat poin di titik sudutnya. Nah, kita hemat satu langkah kan? Kita tidak menggunakan ini ketika mengedit si sketch. Oke, ini 72 dan ini berapa tadi? 24. Oke, kita finish. Tinggal hole-nya kita create. Oh, ini belum tadi. Oke. Lupa. Ya, kalau coincident constraint tadi ketika kita klik point dan klik ini, otomatis dia langsung pas nanti. Oke. Ini kita klik hole. Hole itu secara otomatis akan mengenali si poin yang sudah kita definisikan di sketch tadi. Apalagi kan, tinggal kita set ukurannya 20, terserah designation-nya berapa untuk ulirnya, apakah halus atau kasar, dan kelasnya ya, di set langsung, dan arah ulirnya, apakah right hand atau left hand nanti arah ulirnya. Oke, tinggal oke kan. Nah, oke. Cara yang pertama tadi, mulai dari buat hole dulu, kemudian atur posisinya, atau posisinya dulu dibuat, kemudian langsung di-hole-kan, itu tergantung preference Anda masing-masing nanti. Oke, terserah mana yang lebih disenangi. Tempat dulu. Oke, tinggal kita buat radius filletnya di ujung sini, di edge sini. Oke, berapa sih radius filletnya? Oke, cara yang paling mudah untuk menentukan, bisa kita gunakan measure di sini, daripada kita ngitung kalkulasi ya dengan tangan, manual dengan tangan. Jarak center ini ke bagian atas itu berapa? Oh, 18. Berarti ini adalah radius fillet kita nanti, 18. Itu ini. Karena kan ini nampak kan filletnya dari sini ke sini. Oke. Jadi untuk dimensi-dimensi lain yang tidak diberikan, fitur seperti tools measure ini sangat cocok sekali kita gunakan. Oke, udah ya. Nih, kita punya radius segini. Karena kita tadi pakai berapa tadi? 2 mili ya tadi destination-nya. Kemudian kita klik permukaan ini, artinya dia mengukur permukaan ini ke center dari lubang kita ini, silinder kita ini. 18 mm. Dengan tahu 18 mm, berarti kita tinggal 3D model, kita ambil di modify fillet, kita set radiusnya 18 mm. Select lah HS yang sesuai. Tinggal di OK. Oke, totalnya kita hanya punya 3 fitur. Satu fitur extrusion, satu lagi fitur untuk hole lubang, satu lagi fitur untuk filleting di sini. Oke, mungkin ada yang bertanya, apakah di awal ini kita bisa filleting? Kita aja kan kita buat fillet di sini di awalnya. Ketika kita membuat sketch di sini di awalnya, langsung kita fillet dengan menggunakan fillet standar di sini. Ya kan? Tapi
Ketika ada dapat gambar seperti ini, kita harus cari tahu dulu berapakah radius filletnya. Kalau sudah ada dimensinya ya, ini saya berikan sudah ada gambaran dimensinya, supaya bisa menangkap dulu alur berpikirnya nanti ketika membuat si part ini. Oke, ini bisa saja. Tapi kita harus cari tahu dulu kan berapa jari-jarinya. Artinya 108 kurang 72 dibagi 2. Ya, mau misalkan gunakanlah kalkulator. 108 kurang 72 itu adalah 36 kan? 36 bagi 2, 18. Ya. Tapi meskipun kita buat fillet di sketch di sini, ini dulu ya, part kita termasuk banyak juga di sini. Oke, banyak juga kan apa kita feature kita ada 4 buah. Seminimal-minimalnya adalah 4 buah. Kalau yang ini seminimalnya adalah 3 buah karena kita butuh fillet tadi. Kenapa kita butuh fillet? Karena kita membuat extrude-nya dengan penampang seperti ini yang warna cyan ini. Itu yang kita extrude. Berarti kita butuh fillet nanti di akhirnya. Oke. Apakah kalau ini saya nggak mau filletnya di sketch, saya mau filletnya di 3 dimensi di 3D modelnya. Bisa saja yang seperti ini. Tapi fitur kita sudah berlebih satu lagi. Itu sudah 5 fitur kita pakai di sini. Sedangkan ini seminimalnya kita punya 3 fitur. Oke, hal seperti ini tergantung nanti dari kemahiran menggunakan aplikasi CAD dan juga tahu nanti part-part seperti ini mana yang lebih bagusnya mau dibuat. Oke, best plot sudah ya. Sudah ada 2 cara di sini saya tunjukkan. Oke. Di sini diberikan adalah kita punya IC 1010. Jenis materialnya adalah IC atau baja IC 1010. Oke. Apakah bisa kita assign material ini dengan baja IC 1010? Bisa. Ini, lihat drop down di sini. Ini adalah terkait dengan material, yang sebelah kanannya itu adalah terkait dengan warnaan nanti. Oke. Ambil di sini IC 1010 di paling atas biasanya. Oke, bentar. Still tidak ada ya. IC-nya IC standar, berarti ini inventor ya. Kita cek, kita pindah ke Autodesk Material Library. Ada nih banyak sekali jenis material yang bisa kita assign ke part kita. IC 1010. Tidak ada yang dalam katalog si ini. Oke, cari aja yang terdekat. 1008 atau 1015. Atau mungkin 10-20 aja kita selesai apa-apa. Pakai yang ini, oke, saya pakai aja yang 4 row di sini. Oke, ini penampakan materialnya sesuai dengan apa. Oke, kalau mau tidak mau tampak tampilan yang ini, kita bisa set di view soal stylenya ini seperti ini. Atau kalau mau realistik, kalau kartografisnya ada aktif, silakan, ada masalah. Kita edit dengan edge saja. Oke, ini berarti tinggal kita save. Finish ya. Dan kita sudah tahu juga berapa mengestimasi berat bobot si base plate ini. Kilogramnya berapa masanya, kemudian yang lain sebagainya. Itu kita cari tahu dari ini, base plate ini paling atas, klik I Properties. Cek di tab fisikalnya. Ini sudah ada ya, tadi kita send tadi materialnya IC 1020 hot roll. Ini bobotnya sekarang 4,3 kilo. Oke. Ya, bisa kita estimasi langsung. Oke. Kita sudah selesai di base plate. Oke, berarti kita lanjut ke bracket. Bracket yang ini dan ini. Oke, apakah kita perlu buat 2? Tidak kan, kita hanya perlu buat 1. Ya, karena ini dengan ini sama kan. Ya, sama. Berarti karena kita butuh 2 nantinya. Sama juga nanti ini berlaku untuk si bushing ini. Bushing kita juga punya 2. Dia sama kan. Oke, berarti kita buat 1 saja. 2-nya nanti digunakan di assembly. Berarti kita reuse part yang sudah ada tadi. Artinya kalau yang dari programming misalkan
Itu namanya kita buat OOP, Object Oriented Programming. Nanti untuk membuat part yang ini kita instansiate kelas barunya, kita dapat objeknya, dan objek berikutnya kita lihat juga sesuai dengan dimensi yang sama. Oke, kita lanjut ke part barunya, yaitu si bracket. Bracket itu dibuat dari kertas airan. Oke, ini ada bracket. Dari mana kita mulai dulu? Apakah membuat base ini atau membuat bagian ini? Ini terserah saja. Oke, berapa fiturkah yang harus ada di sini? Oke, yang ini pasti mix kan, ya, fix kan nanti dengan ini, match kan dengan bagian ini. Oke, ya, jadi kita bisa mulai membuat bagian landasan dari si bracket ini, baru kita buat bagian atasnya ini, dan nanti bagian ribnya yang terakhir. Oke, kita buat dulu base-nya, terserah nanti base yang ini. Apakah kita ikuti sesuai dengan cara membuat bagian part ini, di tiga fitur ya nanti, atau kita buat dari bagian atas. Tapi kita harus cut lagi bagian yang sedikit ini, yang 8 mili ini. Oke, saya mulai sesuai yang tadi, 76. Ya, 76 ya. Dikali nanti tingginya di sini adalah 16. Dikurang 6 berarti tinggi ini adalah 10. Geser 8 ke kiri. Jadi kita tetap kembali menggunakan bidang XZ. Karena kan ide dari baseplate tadi kan, yang baseplate ini. Kita menggunakan bidang XZ yang pertama. Ini bidang XZ-nya. Ini terserah saja buat rectangle-nya. Oke, buat line aja juga bisa, tidak ada masalah. Ini kan bentuknya, profilnya. Oke. Ini sudah di warna biru ya. Ini jaraknya tadi 8. Ini 72 ya. 16 tingginya. Ini adalah 6. Ini sketch. Kita extrude dia. Oke. Nanti kita membuat ini di berapa ya? 108. 8. Ini kan satu arah ya. Kita buat dari center simetrik. Kita buat dia simetrik. Oke. Setelah itu baru kita tempatkan si hole-nya tadi. Oke, kalau hole-nya ini boleh bagian atas kita sketch baru. Oke, ini senternya tadi. Ini saya akan buat construction aja langsung dari garis. Seperti ini. Oke. Kemudian kita buat lagi construction di center point ini supaya dia simetris nantinya. Oke. Oh maaf. Oke. Line ini, garis yang sudah center di sini sebagai midpoint dari garis ini, sisi ini ya. Oke, midpoint yang ini. Kita adjust untuk horizontal. Oke. Ini tadi kalau di dimensi diberikan ya, ini 35, ini 35. Maaf, 372 ya, berarti 3636. Ini 72. Kalau kita set 72. Jadi ini 18 ya, ke sini. Set 18. Lalu kita tempatkan poinnya. Oke. Setelah itu finish sketch, generate hole dengan ukuran tadi. Karena ukurannya sudah sesuai ya tadi 20. Oke, berarti dia langsung mengingat kondisi yang sebelumnya. Tinggal kita filleting ini dan ini dengan radius 18. Oke, sudah selesai. Part kita dengan 3 fitur di sini. Tinggal kita membuat ini bagian atas ini, bagian ini.
Ini 20, ini 25. Oke. Kita lagi ukuran lainnya. Ini lebarnya 48 tengah-tengah. Ini 56 filletnya, ini 20. Oke, ini pas mulainya di, oke, saya putar dulu ya, di muka sini, mukanya. Oke, ini gimana caranya? Ini nambah ya, ini nambah. Kemudian kita harus tambahkan lagi dengan extrude ini. Yang bagian ini kita extrude juga dengan profilnya vertikal. Ini 24 ini di fillet aja nanti, dimodifikasi. Oke, berarti kita akan gambar di bidang sini. Karena mulainya adalah di bidang sini kan. Jajar kan dengan ini. Bukan sejajar, sebidang. Sebidang maksud saya. Oke, klik ini, kita sketch di bidang sini. Oke. Untuk itu, kita bisa buat rectangle di sini. 2 point. Saya tempat ini dulu, seperti ini. Oke, ini saya set constraint nantinya. Construction. Yang ini dan ini saya coincidenkan point, dan ini sudah apa ya? Ini biasanya sudah midpoint nih, ini. Oke, ini kalau digeser, nggak mau lagi geser ya. Ini sudah kontran ini, karena dia sudah berwarna biru. Tinggal kita lihat kembali ukurannya ini. Diameter ini 48, berarti lebarnya juga 48. Dan tingginya dari bawah itu adalah 120. Oke. Ini kayaknya dari bawah ya. Oke, bukan dari bawah nih. Ini lihat garisnya. Ini sudah dari 6 ya, berarti mulai pengukuran kita 120 dari sini. Oke, kita punya lingkaran. Oke, kita gunakan busur ya, center point ini. Klik center point di sini. Klik titik ujung ini. Klik titik ujung sini. Oke, ini 48 ya tadi. Apa lagi? Ini kita punya lubang 24. Terserah lubang ini 24 karena ini tidak di drill, tidak di drill. Ini tidak berupa holes ya nanti. Nanti kita langsung membuat di ini saja 24-nya. Ya, bisa langsung dengan circle. Nah, nanti dia akan berpasangan nanti dengan pusing atau si porosnya. Oke. Dan tingginya adalah 120 dari ujung atas ke sini. Ya, segitu. Oke. Jadi berapakah? Berarti 120 kita kurangi nanti dengan jari-jari sini. Itu 24 ya, dari setengah dari 48. Jadi dari sini ke garis ini itu adalah 120 dikurang 16 berarti 2. Apapun ini berubah nantinya, ini akan disesuaikan. Oke, tinggal kita finish sketch kita. Oke. Dan kita extrude dia sepanjang berapa? 20. Oke, kita ambil profilnya yang mana? Nih, yang warna pink ini. Balik ya. Kita set distance-nya 20. Dulu, memastikan. Oke ya. 20. Oke. Sesuai. Oke, fillet ini kemudian kita lakukan dan kita mau tambah dulu dengan extrude bagian sisi ini. Yang panjangnya 25, berarti 5 mili lagi ya kita nambah ini dengan diameter 48. Ya, sini kita buat permukaan ini. Kita sketch. Ini paling mudahnya kita ginikan aja. Ini lingkaran, kita project geometri dia. Oke, berarti kita tidak perlu kita buat lingkaran. Cuman di bagian lingkaran ini yang perlu kita buat luarnya. Artinya lingkaran ini dan lingkaran ini saya constrain dengan menggunakan ini
Kalau konsentrik, jadi dia sama aja, berarti ukurannya nggak sama nanti. Gimana cara ukurannya sama? Oke, equal saja. Oke, fix ya, equal di sana. Kita finish sketch, kita extrude lah si permukaan ini. Jauh tadi 5 mm. Jadi tadi. Tinggal yang untuk si bagian ini, mana tadi? Kita perlu radius fillet yang ini 24 mili. 24. Ini fillet ini nantinya, ini kalau nggak salah nih, jarinya 4 di sini. Setelah kita buat rib di sini tengah-tengah nanti. Oke, berarti bagian ini kita filleting dulu. Dengan jari-jari 24. Radiusnya 24. Oke. Oke, ini fitur kita. Dan terakhir, ada 2 lagi. Pertama kita buat rib, satu lagi kita buat fillet di sininya. Berarti ada 6 edge nantinya, 6 sisi yang kita fillet dengan jari-jari 4. Oke, ini tingginya 56 atau 58 ya. 8 ya kayaknya. Bentar dulu, saya mau pastikan dulu di sini. Ini ada beberapa gambar sih. Oke, dari apa ya? IIT Kanpur. 40 ya dari basis ini. Barnya 10. Ini 8. Oh, beda lagi ya. Ini berolernya dengan yang kita buat ini, dimensinya. Iya, beda. Nah, apalah. Ya, banyak orang mereplika yang ini dijadikan sebagai bahan-bahan kuliah untuk assembly ketika belajar CAD. Okay. Oh, 16 ya. Ini ya, 16 ukurannya. 16 di sini ukurannya, tingginya 56. Oke, ini buatnya gimana? Oke, kita bisa buat dengan menggunakan rib. Ini. Ya, ini misalnya untuk thin wall ya. Tapi kita bisa buat juga tanpa menggunakan thin wall ini, tapi kita buat segitiga nanti. Dan kita tadi sudah diuntungkan kita membuatnya di center semuanya. Lihat, bidang center. Oke. Oke, kita bisa menggunakan bidang exit sekarang untuk membuat kita lihat dari front. Pas ya, tengah-tengahnya. Oke. Jadi di bidang exit ini bisa kita buat segitiganya. New sketch. Kita bisa gunakan bantuan edge di sini. Karena edge di sini akan diproyeksikan nanti ke bidang exit. Kita buat segitiga saja. Kita buat lepas saja dulu ya. Oke. Ini akan saya sketchkan dengan coil linear. Oke. Ini saya sketchkan dengan ini. Dengan go linear. Terus segaris. Tinggal kita adjust saja nantinya. Ini kenapa tidak tercreate ini otomatis misalkan ya karena ini adalah edge dari fillet ya. Kalau mau biasanya mau kita proyeksikan, kita akan proyeksikan edge sini dulu ke bidang X, baru nanti kita klik yang ini. Oke, tinggal tingginya saja tadi 50. Oke, tinggal tinggi yang ini ya 56. Pas ya 56 tadi tingginya. Oke, 56 ya tingginya. Dengan nanti extrude 16. Oke, nanti kita finish sketch, kita extrude dengan menggunakan simetrik 16. Oke. Kan
Dan terakhir kita fillet dia dengan radius 4 tadi. Sini, ini dan yang ini. Kita pastikan. Dan jadilah bracket kita. Oke, yang belum adalah material. Material tadi kalau nggak salah cast iron. Sicor. Nah, cast iron terserah aja sini, mau pakai ini atau yang pakai grade ASTM-nya ada. Saya pakai yang default saja, iron. Oke, ini warnanya. Oke, jadi dulu untuk ini sebagai dengan nama bracket. Oke, setelah selesai kita membuat part yang untuk si bracket. Oke, 2, 3. Ya, kalau busing pasti murah ya. Material nanti brush, tembaga. Oke. Kalau ada yang bertanya, sembari rehat dulu. Kalau ada yang bertanya, silakan di posting di sini. Kalau ada yang kurang paham nanti silakan dari penjelasan saya. Nanti pas sesi tanya jawab bisa saya ulangi nanti supaya saya bisa juga membaca juga. Oke, kita lanjut ke bushing di sini. Dengan ukuran panjang 46, ini 6, diameter ini luarnya 48, diameter paling kecil ini 40, lubangnya dengan diameter 32. Ini berapa fitur mau buat? Kalau 2 fitur, berarti kita buat yang sepanjang 40 ini dulu ke sini, tinggal yang 6, yang bagian tutupnya ini, bukan tutup ya, bagian bertingkat ini, kita buat yang kedua. Tapi kita bisa langsung sekali saja dengan menggunakan perintah revolve. Oke. Dengan menggunakan perintah revolve, oke. Berarti kita bisa buat. Ini terserah saja bidangnya mana nantinya. Nggak peduli harus nanti bidangnya ini harus sesuai ya. Ini tadi bidang XZ. Ini juga bisa mulai di bidang XZ. Bidang XY juga boleh kita buat. Untuk profilnya tadi, profil bertingkat ini. Ya, kayak ini ya profilnya nanti. Jadi kalau ini profilnya bertingkat nanti. Oke, tidak masalah karena kita bisa menggunakan perintah assembly nantinya. Kalau di assembly ini tidak akan ada masalah. Orientasi itu bisa kita atur aja nanti di proses assembly. Oke, berarti bidang nggak ada masalah ya. Oke. Ini kita ambil aja bidang XY untuk membuat fiturnya. Membuat sketchnya dulu dengan profilnya seperti ini. Setelah mau ke kanan ke kiri tidak ada masalah. Oke. Ini tadi 46 ya. Ini 6 mili. Saya kesalahan tadi satu. Kalau kita membuat profil seperti ini, yang pertama yang belum kita sadari adalah apa? Nah, dia berlubang kan? Oke. Kita buat dulu garis seperti ini misalkan. Ini naik ke atas, baru ke sini. Oke, paskan ya. Dengan ini. Yang ini kita set jadi ini, construction. Ini nanti yang berapa nanti? Adalah ini, yang 32 ini. Jari-jarinya menjadi 16 kan? Ini bisa aja kita atur yang seperti ini. Oke. Kemudian yang ini. Ya dulu sebentar, kan ini dulu. Yang ini. Ini berapa? 40 ya. Oke. Berarti ini kita tulis jadi 20. Yang ini, berapa ini? Terhadap titik senternya, horizontal adalah
48 ya tadi. Ini 48 kita bagi 2. Jadi 24. Tinggal kita atur ini panjangnya adalah apa tadi? 46. Ini adalah 6 mili lebarnya. Kita finish sketch. Oke. Seperti ini profil kita. Kita revolve dia. Oke, sudah ada ya profilnya, dari kenali. Aksisnya mana? Kan ini. Tapi aksisnya adalah mana sumbu sekarang kita? Sumbu X ya. Jadi kita klik sumbu X. Dilihat dia. Dengan satu fitur saja. Revolution. Kalau kita buat dengan extrude, ini 2 kali ini kita buat. Kita buat dulu yang bagian merah, bagian sekarang select ini. Kemudian kita buat lagi yang bagian terselect. 2 kali kerja. Oke. Tinggal kita assign dia, material dia. Tadi brush ya. Ada brush. Oke, banyak pilihan, terserah saja nanti mau di set yang mana. Saya pakai yang default saja. Warna kuning. Oke. Depan namanya jadi bushing. Oke, sekarang kita sudah punya 3 buah ya, base plate, bracket, dan bushing dengan warna alami dari material dia. Oke. Berikutnya adalah si poros. Dengan material yang sama dengan material si base plate itu 10 steel, tapi kita gunakan 10-20 ya. Oke, kita gunakan 10-20. Jadi di dalam part yang sama, dalam inventor ini, kita tidak perlu membuat part yang sama itu 2 kali. Kalau itu butuh 3 kali, nggak perlu. Kita cukup instansiate saja, dia jadi 3 kali nantinya. 1, 2, 3 nanti. Mati saja di generate. Tapi kalau partnya nanti ada spesifik, nanti ada berbeda antara part ini dengan part ini, ya teman-teman harus dibuat. Karena nanti pasti akan berbeda kan di gambar tekniknya. Oke. Kita selesaikan bushing, kita beralih ke nomor 4 yaitu poros. Saya perbesar. Oke. Poros kita punya panjang berapa nih? 164. Ini 28. Ini 72 ya. Ini ada lubang di sini dengan meter 3. Jari-jari poros bertingkat yang tengah ini diameternya 32. Ini meternya 24 ya. Oke, 24 karena ini harus fix nanti dengan masuk ke bushing. Oke, kalau 32 di diameter luar ini adalah 32. 24 ini untuk lubangnya nanti. Ya, hole nanti. Oke. Kita buat poros bertingkat. Oke. Untuk poros bertingkat seperti ini, gimana cara kita membuat porosnya? Apakah extrude atau revolve atau apa sebagainya? Ya, revolve lah jawaban yang paling tepat untuk membuatnya. Ini di kendala, nanti di lubang ini gimana? Ini bisa saja kita buat nanti bidang bantu di sejauh jari-jari ini di vertikal di atas di sini. Ini ditunjukkan. Oke, kita buat part kembali lagi. Oke, part ke-5 untuk poros. Oke, saya tetap menggunakan bidang XY saja di sini. Oke, create lah yang seperti ini poros bertingkatnya. Oke, kita constraint dia supaya simetris. Nih, midpoint ya di garis ini. Midpoint. Oke, panjangnya tadi 164. Oke. Ini tadi 28 ya. Jadi bisa kita adjust saja nanti di assembly nantinya. Dimensinya nggak sesuai karena ini gambarnya nggak terlalu jelas. Ini 54. Oke. Ini agar simetris bisa saja. Ini saya buat di 28 saja di sini. Apakah ini 54 jadi 108? Oh, benar ya.
tidak perlu kita set. Oke. Diameter luar ini, karena ini harus fix nanti masuk ke ini. Lihat dari apanya. Bagian sini. Ini 32 ya. Jadi poros ini harus masuk ke pusing ini nanti. Kalau dia poros masuk pusing, berarti ini diameternya adalah 32. Berarti ini adalah 16. Oke. Karena ini dengan ini sudah segaris ya, kita pas meng-create tadi. Kemudian ini luarnya adalah 32. Yang bertingkat ini. Oh, sebentar dulu. Salah baca. Harusnya 32, ini pas. Ini lubang ini 48. 48 ya. Harusnya ini ngepas nih nanti. Ini dengan si bagian ini. Ya kalau enggak gimana ini bisa mutar nanti. Oke. Jadi kalau ini 48, ini adalah 48. Ini jangan salah nih kayaknya. Jadi ini 48 bagi 2 itu 24. Oke. Ini sketch dan kita bisa off lagi. Nggak perlu sumbu ya, karena sumbunya sudah sesuai tadi di sumbu X yang ini. Ya, poros kita sudah jadi. Tinggal kita tambahkan fitur-fitur lainnya. Seperti ini. Dengan diameter 4, kedalaman 90. Tapi bisa, ini sebentar dulu. Ini untuk masuk si grease fitting ya, dengan M8. Ini kayaknya ada yang berbeda nih kayaknya. Nah ini ada bisa masuk M8 dengan kedalaman 15. Oke, kita lihat bagian ini dulu. Kita buat yang bagian ini. Ini ada lubang 3, true ya. Berarti ini tembus ya dari ujung sini ke bagian bawah. Oke, untuk itu gimana? Kita punya bidang, terserah ya. Kita bisa menggunakan bidang XZ nantinya, kita shifting atau bidang XY. Terserah saja. Ya, oke, kita gunakan bidang XY. Oke, bidang XY kita buat bidang bantu yang namanya offset from plan. Berapakah jauh offsetnya? Oke, kalau kita show dimension, ya ini ya 24 ya. Oke, di bidang bantu ini 24 mili nanti dari center point dari si poros. Di bidang sinilah baru kita create sketch-nya. Oke, kebetulan di tengah kita langsung tempatkan poin di sini untuk membuat hole tadi. Ini sketch, hole-nya kita create. Size-nya adalah 3 ya tadi. Oke, bentar. Ini 3 ya, diameter 3. Oke. Panjangnya adalah ini true all ya, berarti dia tembus. Oke, tembus ya. Klik oke. Oke, bidang bantu ini bisa kita set visibility-nya invisible, tidak terlihat. Oke. Dan jadilah poros kita. Yang belum adalah bagian ini. Di sisi ini kita punya chamfer 2x2. Kita nggak tahu juga nih nanti apakah chamfer 2x2-nya di bagian sini juga. Nah, tapi ini tidak diberitahu. Nah, gambarnya kurang jelas ya. Oke. Kita buat chamfer 2x2 nanti yang bagian sini. Ini diameter 4 dengan kedalaman 90. Ini M8 dengan kedalaman 15. Ya, dengan kedalaman 15 nanti fit nanti dengan grease fitting ya. Untuk masuk grease fitting ya nanti. Ini 4 ini 90. Oke. Kita buat aja lubang dengan diameter 4 90. Kalau 90 nantinya pasti nanti akan melalui si lubang ini. Nanti ketika kita grease di sini oli nantinya yang masuk ini akan melumasi bagian roller dan juga si pusing. Itu kan idenya. Ini 28 tambah 54, ini baru 70-an kan. Ini 164 setengahnya aja baru 80. Berarti dia agak lebih ke sini. Oke. Oke. Berarti kita buat dulu yang ini. M8 15.
di sini. M815 create sketch saja supaya kita bisa buat point langsung di sini. Oke, ya, itu sudah poinnya ya untuk hole tadi. Kita buat hole. Oke, kita punya M8 ya. 8 dulu size-nya. Satu. Di destination-nya 1. Di sini. Kita nggak perlu through all ya, tapi kita buat by distance. Dengan kedalaman 15. Oke. Ini jadi persoalan. Pasti nanti proses pembuatan dengan ini plus juga 15 ya dipnya. Jadi kita penuhkan apanya semuanya, clearnya dengan proses stepping nanti waktu pembuatan. Yang 118 ini gimana? Apakah kita membuat drill point-nya flat saja atau apa? Biasanya kita pasti drilling dengan angle ya. Jadi kita gantilah mata pahat untuk bagian bawah nanti tentunya pas waktu proses pengerjaan kita buat flat saja. Oke. Kalau kita buat drill point nanti kita mencari 90 nggak berbeda nanti ya panjangnya. Oke. Tapi 90 itu bisa aja kita buat dari sini nanti. Oke, kita biarkan saja by nature alami dari pahatnya 118. Oke. Kita akan buat hole lagi di sini. Permukaannya lagi kita select, create sketch, tetap lagi point kita buat. Ini sketch, kita buat hole yang tanpa ada designation ya nanti. Oke, kalau tanpa designation, berarti kita buat dia simple hole saja. Tidak through all, diameternya tadi adalah 4 dengan kedalaman 90. Kita ganti ini jadi 4. Oke. Kita klik, oke. Oke. Gimana sih saya mau melihat ke bagian dalamnya? Oke, kita bisa menggunakan view. Kita gunakan half section view. Kita potong sesuai dengan bidang. Oke, bidang SE. Oke, ini lubangnya ya. Tembus lubangnya. Tapi kalau nggak mau lubang ini, kita balikkan lagi ke end section. Berarti kita buat dia half section view untuk melihat di bidang Z tadi, XZ ini. Berarti bidang XZ kita pakai. Oke, seperti ini dia. Ups, ini ada lubang ya. Lubangnya harus simple hole tadinya yang ini. Oke, kalau dia adalah simple hole, berarti hole kedua ya. Hole pertama ya. Berarti kita edit dulu. Edit feature, kita change dia ke sini. Oke, ini adalah 3 mili dengan true all. Kalau kita half section lagi di bidang XZ, oke, ini sudah fix dengan yang kita buat. Ini kebalik loh tadi ya. Hole 3 ini harusnya jadi hole 2. Ini dulu yang kita hole biasanya, baru kita buat ini. Oke, pakai ini bisa kita atur. Oke, ada masalah. Ini sebenarnya bisa di-rename ya nanti. Harusnya dari proses pengerjaan yang hole 3 ini dulu dikerjakan, baru hole 2. Kebalik saya tadi. Menerapkan. Oke. Oke, setelah ini berarti untuk kasih ini fix ya. Tinggal bagian ini kita kasih chamfer. Meskipun di sini ini sudah di chamfer cuma satu ini, tapi kita akan destination di dua sisi ini chamfer. Harusnya bagian sisi ini dan sisi ini juga di chamfer seharusnya. Oke, kita chamfer 2x2. 2 ya, sudah selesai, sesuai ya 2. Oke. Nah, kalau tak boleh tahu nggak usah lah, ujung-ujung ini aja yang kita chamfer. Ya, kalau mau chamfer yang halus saja, mungkin setengah mili atau berapa. Oke, materialnya IC 1020 hard rock.
10, 20, 107 hot. Oke. Ya, di sini harusnya ada fillet. Harusnya ada fillet nanti. Ya, karena mungkin ya, ini akan terjadi konsentrasi tegangan dalam konstruksinya. Manufaktur tentu ini harus di fillet. Ya, katakanlah kita filletnya tipis saja 1 mili. Oke ya. Oke, berarti kita save. Oke. Dengan nama shaft poros. Oke. Selesai 3 buah kita buat di sini poros shaft. Tinggal yang terakhir adalah si rollernya. Material sama ya, 10-10 atau 10-20 hot rod dengan profilnya sudah ada di sini. Yang ini mudah saja, kita ikuti aja profilnya yang ini, nanti kita terapkan revolve lagi supaya kita dapat fitur revolution. Oke, dia kita punya satu. Oke, kita create new part lagi. Oke, di sini terserah aja ya bidangnya, mau XY, mau XZ. Oh, jangan YZ ya, tadi kita sudah pakai 2 bidang ini. Oke, XY aja kita pakai. Oke. Saya buat garis bantu dulu untuk tengahnya. Oke, disable lagi, kita buat yang seperti ini. Siapa sih profilnya tadi? Ini lurus ya. Kayaknya ini miring, dan lurus lagi, segaris, tipis. Oke. Oke. Ini middle ya dengan middle sini. Oke, kita lihat ukurannya. Lubang ini adalah 48 ya. 48. Oke. Ini agar sama apa saja ya, supaya dia dapat garis bantu supaya kayak dia kolinier. Oke. Ini 30, 392, lebarnya 92. Oke, ini tidak simetris ya. Kalau mau disimetriskan, bisa aja kita klik ini, 2 ini, dan yang ini. Supaya dia bisa jadi simetris. Oke, kita akan buat terluar dia adalah 160 dari jari putar, 80 ya di sini. Itu kita set 80. Kemudian ini 48, ini adalah 70. Oke, maaf ya, lubangnya 40 ya sini, 48 ini yang luar sini. Ini 40 cuman. Yang inilah, garis inilah, dan yang ini yang jadi 48. Oke. Kemudian 70 itu yang mana? Oke, 70 bagian sini. Sayangnya ini nggak dikasih tahu ya berapa. Oke, ini dikasih tahu ada 5 atau 8 nih kayaknya. 8 ya. 8. Berarti yang ini 8. Ini yang nilainya 70 tadi. Nah, ini tarik ke sini ya. Oke, maaf, 70 di 35 ya, karena begitu. Satu. Ini 48. Ada yang salah tadi, maaf ya.
Berarti ini meter 40 jadi 20. Oke. Oke, ini jadi 24. Ini jadi 35. Kesan aneh saya lihat. 5. Oke. Ini ukurannya apa tadi? 30, ini 32. Ini 30. Oke. Sini 32. Ya, pas. Oke. Seperti ini dia. Tinggal kita finish sketch. Oke, ini tebalnya 8 ya. Kok tidak masalah, kita ikuti aja. Oke. Dengan profil ini kita revolve ya. Dengan axis kita adalah di sumbu X sekarang. Ya, full ya. Tinggal kita klik oke. Masalah fillet di sini kita ikuti aja ini. Fillet dan round R4. Ini kita anggap tusku semuanya di beritahu itu besarnya adalah 4 mm. Ya, kita fillet sebesar 4 mm. Yang ini, bagian ini dan ini. Oke, sudah selesai lah roller kita. Tinggal kita assign material dia, yaitu adalah IC 1020 hot rod. Save dengan nama roller. Oke. Ini tidak perlu kita buat. Kenapa? Karena ini sudah ada standarnya. Tergantung nanti dari manufaktur mana mau kita buat si baut ini. Jadi nggak perlu kita buat baut. Grease fitting ini biasanya ada atau tidak ya dalam library si Autodesk. Biasanya ketika kita menggunakan ini sekedar prelude ke assembly. Sebenarnya saya perlihatkan aja di sini. Oke, di sini kita bisa place from content center. Content center ini kalau untuk inventor ini ada sekitar 6 giga. Nanya inventor itu tanpa content center dia hanya 6 sampai 7 giga installer dia. Tapi dengan adanya content center yang sudah ada di sini kayak washer seperti ini, spring washer, kemudian paku keling untuk refetch, kemudian berbagai jenis pin seperti clevis, groove, taper dan sebagainya. Ini yang membuat ada 6 giga di dalam installer si Inventor. Totalnya ada sekitar 12 sampai 12,5. Karena ada ini. Yang lainnya juga ada kayak shaft partnya atau shaft aksesoris seperti bearing, shears clip, misalnya eksternal atau eclipse ya, banyak kita temui seperti ini, atau airing, berbagai macam. Kemudian juga pasak keys, berbagai macam keys nanti di sini kita pasaknya. Jenis ini atau jenis bootstrap dan berbagai macam jenis lainnya. Ini tersedia, tapi yang untuk grease fitting kayaknya tidak tersedia deh kayaknya. Ini untuk nggak ada ya, grease nggak ada. Kalau tidak kita cari aja namanya grease fit. Oh ada, ada ya. Cuman satu ini aja grease fitnya yang ada. Kalau kita Oke. Tadi grease fit kita berapa? M8 kali 1 untuk lubang. Oke. Ada ya? Berarti tidak perlu kita buat. Ini yang akan kita pasang nanti di shaft bagian sini. Ya, untuk pemberi pelumasan. Berarti grease fitting ada ya? Ya, sedikit berbeda bentuknya, nggak ada masalah lah. Nanti kita beli di lapangan juga sedikit berbeda, kan tidak ada masalah juga. Tapi ini hadirnya nanti di assembly. Berarti kalau kita sudah tahu komponen apa aja content center yang ada, berarti kita tidak
perlu lagi membuatnya seperti roller dan sebagainya. Itulah kemudahan yang ditawarkan oleh Inventor. Jadi kita hanya buat komponen yang tidak biasa atau komponen yang kita bisa fabrikasi atau kita manufaktur. Komponen yang seperti ini yang bisa kita dapatkan sesuai dengan standar, tinggal kita gunakan saja. Oke, ini nanti ya pas assembly di minggu depan. Oke, kayaknya ini sudah selesai. Silahkan dibuka pertanyaannya. Mungkin saya kembalikan ke Mas Natal. Silahkan. Kita cukup banyak waktu untuk bertanya. Mungkin ada penjelasan saya yang cepat tadi atau gimana, silahkan saja. Ya, saya kembalikan ke Mas Natal. Halo? Cek. Nah, jadi itu merupakan materi dari Pak Andri tentang inventor di hari kedua ini. Sekarang kita buka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, silahkan tulis pertanyaan di obrolan publik atau bisa langsung on mic aja untuk bertanya. Dipersilahkan, silahkan. Kalau gitu dari saya dulu, Buat. Boleh, Pak? Ya, silakan, Mas Natal, nggak apa-apa. Kalau misalkan inventor tuh sebenarnya seberapa sering sih dipakai kalau di industri gitu? Soalnya kalau misalkan di kampus saya, pakainya bukan ke inventor gitu, Pak, lebih ke solid sebenarnya sih. Ya, kemarin Mas Rizky juga sudah bilang, Polman pakai apa ya? Pakai SolidWorks ya? Itu Iya. tergantung faktor sih, Mas. Saya nggak terlalu tahu juga apanya CAD. Dan ketika saya kerja dulu waktu tamat S1 kerja di Batam di industrial di electronic manufacturing ya. Ya beragam juga sih, beberapa perusahaan tuh pakai, ada yang Inventor, ada juga yang pakai SolidWorks. Kalau Inventor kalau nggak salah waktu itu dipakai di Epson. Dan ada lagi satu perusahaan saya lupa namanya di Batam. Ya tergantung license mana yang di perusahaan itu memiliki. Mungkin kalau mereka kayak engineer, mereka kayak Epson di Jepang pakai Inventor kan, otomatis sampai ke perusahaan-perusahaan Indonesia akan pakai Inventor juga kan.
untuk apa kan untuk sama. Tergantung sih ke Indonesia untuk makanya seperti itu. Mungkin kalau Inventor yang saya tahu dia kan menggratiskan versi akademisnya. Saya nggak tahu yang SolidWorks karena saya cari yang akademisnya masih berbayar rasanya. Itu aja kan. Yang versi tunggal mahasiswa pun sekitar $100 kan bayarnya kalau nggak salah. Kalau kita nggak pakai lisensi kampus kan, kita langsung ke Autodesk dengan membawa kartu mahasiswa kita. Sebenarnya Autodesk mencuri start sih sebenarnya seperti itu, ngasih gratis ke mahasiswa sudah terbiasa kan. Nanti perusahaan mau tak mau kan kalau udah banyak karyawannya yang bisa memakai Inventor, otomatis kan mereka sudah curi start di situ. Berarti kan Inventor yang mereka beli kan. Ya kalau SolidWorks saya kira saya pernah pakai juga tuh, yang terakhir saya pakai itu versi 2012 dulu. Asik juga, sama saja kalau dengan menggunakan Inventor yang SolidWorks-nya. Kalau dengan CATIA baru terasa beda karena beda apa. Tapi kalau untuk perusahaan yang Mas tanya tadi itu pengetahuan saya seperti itu. Oke. Terus mulai lagi apa ya? Iya silakan. Sambil apa ya? Sambil menunggu teman lain kan yang bertanya. Menurut Bapak lebih Inventor tuh tingkat kesulitannya berapa persen sih bagi orang awam gitu? Oh, kalau bagi orang awam artinya di sini apakah kita anggap mahasiswa mesin misalkan? Atau mahasiswa yang non-mesin, misalkan dari sekolah menengah, misalkan dari SMK, misalkan. Misalkan kayak anak SMK nih yang masuk ke jurusan teknik gambar, terus dikasih Inventor belajarnya. Mungkin kira-kira mereka tuh ngecernanya gampang atau enggak sih? Sebenarnya kalau namanya pelajaran itu tergantung kemauan ya, pada basicnya ya. Tapi kalau saya lihat, kalau dari Inventor, itu cukup mudah lah mereka untuk bertanya untuk mencerna. Yang mereka perlukan hanya apa ya, seperti saya jelaskan di pertemuan pertama kemarin, masalah mereka menguasai pandangan ya, kemudian masalah bidang ya, gambar nanti mau dibuat apakah di bidang X, Y, Z, karena kita sudah bekerja 3 dimensi kan, bukan lagi kan bekerja 2 dimensi. Kalau kita gambar teknik pasti kita gambar dimensi kan. Ya, kalau di Inventor, mau tak mau, ketika mereka menguasai salah satu hal yang paling mereka kuasai adalah ini dulu. Mereka harus tahu dulu mencerna bidang-bidang ini. Kalau tidak, ini agak sedikit susah nanti di sini. Tapi kalau mau belajar dari tutorial, misalkan buku atau video, biasanya tidak diperkenalkan masalah bidang ini. Kalau saya biasanya kalau untuk menyuruh mahasiswa lebih di bidang ini dulu untuk dikuasai, ngerti dulu untuk bidang ini. Supaya nanti arah dari ini tidak salah ya kita ngambil arah tadi. Kalau persennya ditanya tadi seberapa persen untuk bisa dicerna. Mungkin di atas 70 bisa lah kalau sudah punya kemampuan gambar dasar. Tapi kalau orang awam yang misalkan anak SMA nih masuk ke jurusan teknik mesin kan, nanti dikasih kuliah gambar. Berarti kan kalau kuliah gambar di dosen kan biasanya lebih ke fundamental gambar kan sebenarnya, pandangan semuanya, garis dan sebagainya. Nanti itu biasanya kan praktikum kan dengan asisten kan, masih tahun atas kan biasanya kalau di tingkat sarjana. Saya rasa ya sekitar 50 ke atas lah biasanya kalau anak SMA awal-awalnya. Apalagi yang matematiknya nggak kuat di geometri. Kalau matematik kuat di geometri enak kan sebenarnya. Jadi, kalau dari SMK itu sebenarnya sudah mereka sudah lebih cepat kan kan gambarnya sudah pada kuat biasanya. Tergantung dari si orang juga ya Pak ya. Terus ini ada pertanyaan dari Gilang Perdana Ramadan Pak. Katanya, Pak izin tanya, kalau bukti kita sudah menguasai software itu, apakah harus ada sertifikasinya atau enggak sih? Bukti menguasai ya. Kalau saya bilang sekarang saya tidak punya sertifikasi dari Autodesk. Belum. Oke. Ya, ini bisa dibedakan ya. Kalau kita mau kerja ke industri, sertifikasi kan salah satu bukti kan ketika administrasi kan biasanya. Bukti administrasi kita sudah menguasai suatu software tertentu misalkan. Ya, kalau kita sudah punya software yang tersertifikasi, orang kan bisa bertanya hal lain. Tapi kalau tidak, biasanya user nanti atau manajer itu pasti harus menguji kita biasanya. Atau menguji kita dulu kan seberapa
mampukah sih kita berada di level mana? Apakah masih pemula, sudah menengah, sudah biasa menguasai trik-trik yang lainnya dalam software tersebut? Itu biasanya. Tapi kalau masuk perusahaan, ketika kita sudah punya sertifikat, itu adalah nilai plus secara administrasi dibandingkan orang yang tidak. Misalkan nih, saya misalkan lebih Mas Natal misalkan lebih paham daripada saya misalkan lebih paham secara konsep secara apa misalkan dengan software. Tapi saya nggak punya sertifikat. Mas Natal misalkan punya sertifikat kan secara matematika. Itu dulu kan yang diterima dalam wawancara kerja. Yes. Ya, terserah nanti apakah itu menguasai dalam atau tidak, tapi sertifikat dan dipunyai itu sudah merupakan nilai plus. Tapi kalau mau cari ilmu dimanapun belajar itu tanpa sertifikat kan tidak ada masalah. Ya, kalau orientasinya pekerjaan, sertifikat itu nilai plus. Oke, itu tadi jawaban dari Bapak Adrian untuk Gilang. Untuk yang lainnya silahkan masih dibuka sesi tanya jawabnya. Silahkan kalau ada pertanyaan tulis saja seperti Gilang perdana ini. Oke, satu lagi Mas Gilang. Kalau artinya ilmu dan sertifikat itu harus kita kuasai kedua-duanya. Apa sertifikatnya kalau bisa, kalau ada kesempatan mendapatkan sertifikat, kita sudah punya ilmu, usahakanlah untuk ngambil sertifikatnya. Ya sebagai approval aja bukti kita. Ya sertifikat kan punya masa durasi juga ya, mungkin 2 tahun atau 3 tahun. Oke. Kata Gilang, baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Yuk yang lain silahkan masih dibuka sesi tanya jawabnya. Mumpung ada Bapaknya, mumpung ada juga waktunya. Masih banyak kan waktunya sampai jam 10 belum ditutup. Masih sampai jam 10, silahkan yang lainnya. Mas Natalnya enggak? Mari nunggu, enggak apa-apa. Oke. Apa ya Pak? Oh iya, ini Pak. Kalau misalkan dari inventor, kita bisa langsung ngebuat G-code-nya nggak sih, biar bisa langsung dibuat di CNC gitu. Oke. Dan menarik nih. Biasanya orang-orang dari manufaktur pasti kan ekspor gambar ke CNC kan, daripada saya harus repot-repot menulis kembali kan di CNC. Oke. Kalau di SolidWorks katanya pasti kalau SolidWorks yang dipakai di Polman itu pakai SolidCAM Mas? Iya, bisa pakai SolidCAM katanya, biar langsung ada G-code-nya. Kalau di Inventor nanti ada HSM. Inventor HSM. Ada lagi software tambahan yang bisa di-attach ke Inventor. Dan itu kalau versinya kalau kita menggunakan lisensi akademis tadi ya, seperti saya bilang yang pertama itu gratis loh. Dan yang mendaftar semuanya kalau ada bukti kartu mahasiswanya atau kartu sebagai dosen ya, kartu dosennya di perguruan tinggi tertentu, itu akan dapat lisensi 1 tahun, nanti bisa di-extend lagi oleh si Autodesk. Ya, kalau Inventor HSM itu yang untuk untuk computer aided manufacturing ya, nanti untuk ke CNC. Itu kalau nggak salah itu juga punya add-in tambahan bisa juga dipakai oleh SolidWorks. Jadi API dari program itu sudah bisa kan melintasi berbagai produk tadi. Ya. Oke, mungkin bisa saya buka ya sembari produk Autodesk lagi sebentar. Oh, alurnya enggak itu emang sih dia udah ditanya. Mungkin yang bertanya silahkan aja tulis atau pikirkan pertanyaannya atau apa, silahkan. Oke. Mungkin saya bisa jelaskan ya Mas Nathan. Autodesk ini secara garis besar dia punya 3 ya. Yang pertama itu untuk sipil ya dan arsitektur dan konstruksi sipil. Kemudian produk desain manufacturing ini untuk teknik mesin, teknik industri dan yang sejenisnya. Oke, kalau kita lihat di produk desain manufacturing collection ini yang bukan secara keseluruhan ya. Oh, ini yang untuk versi versi manufaktur ya. Oke, mana kemarin ya, kalau nggak salah. Ini 2. Oke, kita ke manufacturing software di sini, kita lihat produknya. Nih,
produknya di sini ada untuk milling, ada feature cam, ada untuk mold flow juga, ada untuk CFD. Mold flow ini untuk pembuatan apa ya, cetakan untuk plastik nanti. Masalah injection molding bisa disimulasikan di sini. Kita juga bisa di sini ada yang composite, buat untuk composite nanti. Fitur cam juga ada di sini untuk digabung dengan Fusion Signal. Jadi kalau untuk produk sekarang inventor ini itu ada dua biasanya. Bisa yang pakai Fusion atau pakai inventor. Kalau inventor kan tergantung ya, 2018, 2019, 2021 itu akan beda versi ya. Nanti waktu saving dan kompatibilitas antar versi itu berbeda. Si Autodesk menyiasati menggunakan Fusion untuk mengurangi namanya masalah compatibility tadi. Oke. Gimana ya? Mungkin yang ada yang bertanya silakan sembari saya kembali ini di mana banyak produk-produk. Ya, silahkan ayo yang mau nanya jangan malu-malu gitu. Nah, ini dari Mas Diki, kayaknya udah on mic. Silahkan Mas Diki kalau mau nanya. Oke. Ini di Autodesk produk gitu. Kita filter ya. Silakan aja Mas Diki kalau mau bertanya tadi. Ini ya produk-produknya. Ini kayak collection nanti. Ya kalau per apa? Ini Nastran kalau mau CAD untuk analisis CFD, analisis apa? Finite element, basis finite element, Autodesk CFD untuk analisis apa? Fluida, personal fluid dynamics, composite di sini. Ini yang versi komersil ya, berbayar. Tapi kalau untuk akademis ini gratis. Ini bisa kita membuat komposit seperti apa, laminar-laminar apanya nanti laminat nanti membuat per tingkat atau gimana. Helios juga sama, tapi kayaknya Helios TFA ini berbeda ya. Ini untuk apa? Kalau seandainya untuk analisis kegagalan dari kita buat dari composite ini, mold flow ini untuk bisa juga kita simulasikan di sini injection molding dari plastik. Jadi kalau kita membuat cetakan nantinya, mau kita cetakan apakah bagus nggak aliran plastik itu, plastik panas itu, cairan plastik itu masuk ke dalam cetakan yang kita buat. Itu bisa kita simulasikan dengan mold flow. Kalau robot structural analysis ini untuk apa nih Rockspill? Ada lagi satu, tapi ini masih kalah. Kalau saya perhatikan ini masih kalah inventor tolerance analysis ini dibandingkan build-nya yang punyanya SolidWorks. Inventor tolerance analysis ini hanya bisa di satu dimensi. Kalau nggak salah, kalau solid ini bisa untuk permukaan juga ya kalau nggak salah. Toleransi geometri yang lainnya. Kalau ini hanya segaris nih. Berarti artinya toleransi kita masih toleransi linear di sini. Yang bisa mungkin di beberapa versi ke depan mungkin sudah ditingkatkan oleh si Autodesk. Kalau SolidWorks sudah menang di sini. Analisis toleransi ini. Oke. Untuk manufacturing dan production di sini ini ada inventor cam, ada HSM yang lebih tingginya. Kalau nggak salah HS. Ini kalau inventor cam ini kita bisa mensimulasikan proses dari bubut, dari sebagai macam, ini bisa kita simulasikan di inventor. Jadi kita kasih raw material, nanti raw material itu terbentuk seperti apa, nanti proses manufakturnya itu bisa kita simulasikan di inventor. Ini gratis lagi. Ya, dengan seperti yang saya bilang tadi. Sebenarnya kayak Mas Natal itu bisa juga request sih ke Autodesk. Dengan menunjukkan kartu apanya. Yang terbaru sekarang 2020 ke sini harus tunjukkan kartu mahasiswanya. Sekian nanti. Oke.
Nah, itu dia jawaban dari Pak Andri. Mas Diki, jadi nanya nggak nih Mas Diki? Yuk yang mau nanya silahkan tulis saja pertanyaannya. Nanti disampaikan ke Pak Andri dan langsung dijawab sama Pak Andri. Kita masih punya waktu nih 10 menit lagi sampai jam 10. Lumayan 10 menit lagi. Gimana ya? Kalau pertanyaannya di luar topik dari hari ini bisa nggak Pak? Nggak masalah juga sih. Batasnya saya tahu ya nanti artinya. Maksudnya saya pengen nanya gitu. Ayo Bapak Ya, tuh cita yes. dari Silakan. kecil emang pengen sarjana teknik atau gimana Pak? Waktu SD sih, iya, pengen masuk ke sarjana teknik. Waktu itu ya teknik mesin ya, tarik atau apa. Tapi SMA saya berubah mau masuk ke fisika murni, fisika keilmuan. Tapi karena saya nggak melihat apa ya, ada kakak juga sih yang apa, oke, lebih baik teknik aja katanya. Kakak waktu itu di kakak sepupu di biologi ya, sampai teknik aja lah. Ya mau tak mau ya ngambil teknik waktu itu. Jadi ya dengan apa ya, karena keinginan masuk fisika ya, dengan kemampuan fisika kayaknya bisa lah masuk teknik semuanya. Itu aja kan pemikiran dasar. Tapi sekarang saya agak sedikit melenceng juga, lebih sana ke STEM cerdas. Baru-baru sedang belajar juga. Kalau saya masih Pak, gimana ya? Terpaksa. Semester 4 Pak sekarang. Oh, tinggal setahun lagi ya? Tahun lagi, saya D3 Pak. Ya. Skripsi? Skripsi belum Pak, belum sejauh Pak. TA kalau saya sebetulnya. Oh iya namanya TA ya. Kalau kita TA ya. Kalau di teknik memang TA namanya. S1 juga sebutnya nama tugas. Soalnya saya ngambil Polman tuh karena nggak ada lagi yang masuk gitu. Tapi Polman kan bagus kan kalau untuk apa? Untuk kampus, untuk D3. Saya salut Polman. Ini dosen di Teknas nih yang Pak Baharudin. Ini dari Polman kalau nggak salah nih. Dari D3, ngambil S1. Pak Baharudin ya. Itu dosen di Teknas juga. Ya dari D3 Polman. Yuk, yang lainnya, mumpung masih ada waktu, silahkan nanya aja. Masih ada nih waktu cukup panjang. Dari Pak Baharudin mungkin bisa, dari Claudius William, Mas Diki, Mas Dwi, Muhammad Noval, Mas Raffi Aji juga boleh. Oke, sembari apa yang ini saya apa ya? Saya tempatkan nanti di Google Drive. Oke, sembari apa? Tempatkan di sini nanti bisa di-download saja. Ini link fix ya sampai ke pertemuan terakhir nantinya. Siapa? Ini saya move saja yang ini ke Google Drive saya. Silakan yang mau download. Ini akan kita pakai di minggu ini, pertemuan ini yang sudah selesai, yang hampir selesai nanti.
pertemuan 3 kita akan gunakan juga part-part yang tadi yang kita buat. Jadi kita langsung ke assembly dan presentation minggu depan. Di minggu keempatnya nanti, minggu satunya lagi, kita akan membahas di sana bagaimana membuat gambar tekniknya dari gambar-gambar yang tadi. Mulai dari assembly drawingnya, kemudian ke part drawingnya nanti. Yang terakhir nanti sesuai dengan outline kita gunakan desain accelerator. Itu simplify atau menyederhanakan desain dari mekanikal kita. Ya, misalkan buat poros itu sudah ada otomatisnya. Mungkin sembari pertanyaan ya Mas Nata, saya akan demokan sedikit lah mungkin ya, untuk desain tadi. Nanti desain accelerator nanti kalau kita aktif ya di assembly. Ini sekarang kita dalam mode assembly ya, dalam environment assembly. Nanti kita ini assemble, ada desain. Di desain inilah kita bisa menyederhanakan. Saya nggak tahu apakah fitur ini sudah ada di SolidWorks sekarang atau tidak, secara apa. Kayak SolidWorks di kayak ini nih, test komponen dari content center. Ingat saya dulu, tapi sekarang saya nggak tahu apakah sudah berubah atau masih sama. Misalkan kayak SAF tadi. Oke. Ini kan assembly, ini kan satu part nih. Ini satu part nih, part yang kita create dari content center. Akhirnya assembly ini saya simpan dulu sebagai contoh ya. Di SAF nanti kita akan create SAF. Oke. Ini tempatkan di sini. Ini bisa kita tambah nanti sectionnya. Ini artinya di sisi ini kita chamfer. Ini udah ada ya chamfer ya. Oke. Ini lurus. Kemudian ini dan ke sisi bawahnya ini default yang sudah ada filletnya. Kemudian di bagian ini di section kedua ini di chamfer lagi. Kita buat dia silinder lurus dengan diameter 80, panjangnya 100. Ini di sini kan ada kan D80, L-nya 100. Oke, yang ini di atas. Oke, kalau kita mau buat dia kayak taper di sini, taper ya atau konus ya, agak konus sedikit di sini. Taper bisa kita ganti dia jadi con. Ini ada fiturnya di sini, con. Ini kalau mau split selection. Ya, dengan menggunakan fitur ini saja kita bisa nambahkan porosnya tanpa kita harus repot-repot membuat seperti tadi kan. Before kita mikirkan dulu sectionnya seperti apa, cross sectionnya seperti apa, atau profilnya seperti apa. Lebih ringkas kan kita membuat generate satu poros di sini. Oke. Mungkin di sini ada pilihan apakah silinder, con atau polygon. Polygon nanti kayak segi 6 atau apa yang mau kita pakai poros. Oke, di ujung sini ini mau kita tambahkan. Apakah kita mau menambahkan key untuk pasak nantinya? Ini di mana ya? Oke. Jadi bidang sini. Mau tambahkan pasak. Nah, kita set pasaknya di sini. Pasaknya berapa ukurannya? Ya, bisa kita sesuaikan atau kita pilih sesuai dari content center tadi. Tak mana ukurannya yang mau kita pilih? Agak-agak lambat. Kita pilihlah pasak yang kita inginkan. Oke, sesuai misalkan dari perhitungan domain mesin seperti pasaknya. Mungkin katakanlah pasak yang ini. Pasak standar aja yang kita buat ini. Ini ukurannya berapa X, berapa L, ini sesuaikan ya di standar tadi. Oke. Artinya mungkin nanti ini kita tambahkan dengan harga gigi, kita sambungkan dengan bel, atau kita sambungkan untuk sprocket nantinya. Nah, kita taruh ini di sini. Kalau sudah selesai misalkan kita set tadi, misalnya kita oke kan. Nanti dia akan otomatis mengenerate partnya di sini. Oke. Tinggal kita posisikan di dalam assembly kita di mana. Taruh ya sembarang dulu. Nanti kita pasangkan. Oke ya. Nah, jadi step 1. Di mana dia ditaruh? Oke, saya akan ke sini dulu. Kalau disimpan nanti assembly-nya akan masuk di sini nanti. Prosesnya setelah disimpan. Membuat semua pekerjaan ini dalam satu project. Seperti saya demokan di pertemuan pertama, tadi di awal juga saya tunjukkan ini di project. Okay. Jadi kan poros mau tambah dengan spur gear, kita membuat poros baru lagi, kita buat aja poros baru lagi. Tinggal saya taruh di sini ya, porosnya 2 kali. Kalau kita constraint misalkan di assemble,
poros ini dengan poros ini punya bentar, ini siapa? Apakah dia punya jarak sejauh ini? Saya kepengen buat spur gear di sini. Oke, sebentar. Kayaknya saya konsen dulu, ada yang kelupaan. Bidang ini harus sejajar dulu. Oke, katakanlah segini jarak. Ini udah sejajar ya bidangnya. Oke, kita mau taruh. Oke, saya cek grid. Ini sejajar ya, terserah meskipun bisa bergerak. Katakanlah jaraknya sejauh ini. Oke, saya mau taruh di sini si roda gigi, misalkan di desain spur gear. Ada otomatis ya di sini center distance-nya berapa. Kalau mau center distance, ya ini kita ambil cylindrical phase dari gear 1, ini cylindrical phase dari gear 2. Kenapa tidak tercreate? Kita tadi set dengan center distance ya. Kita bisa aja ganti dengan number of teeth di sini. Oke. Kalau mau kalkulasi dari gigi, perhitungannya, kekuatan sampai sebagaimananya yang biasa kita hitung dengan elemen mesin, dengan standar perhitungan ini tidak ada semua standar perhitungannya. Mungkin di beberapa kuliah elemen mesin nanti akan berbeda nanti, karena dia memakai standar yang berbeda juga kan untuk hitungan gigi. Misalkan ACMA pasti beda dengan DIN, bisa beda dengan ISO. Mungkin kalau yang pakai DIN, yang pakai buku textbook dari Niemat, ini hampir sama. Tapi saya nggak tahu apakah itu comply dengan ini 3990 1988. Saya lupa juga nanti itu. Dengan desain seperti ini, tentunya kita bisa create roda gigi. Oke, ini error ya, karena center distance-nya tidak diberikan. Oke, kita ukur dulu center distance-nya berapa. Misalkan di tools tadi, measure, ini permukaan ini, kita punya jarak 272,319. Oke, 272,319. Kita desain tadi, misalkan spur gear ini, dengan cylindrical phase ini, gear 2 ini, oke, center distance-nya 29, oh nggak bisa, bentar. Kalau modul gigi, oke, 272,393. Oke, biasanya ini nggak sesuai, berarti mungkin modul bisa kita naikkan atau gear ratio bisa kita naikkan. Biasanya sih seperti itu. Kalau center distance di sini tergantung ya jumlah modul di sini. Misalkan kita mau naikkan modulnya jadi 60, bisa nggak ini di-create? Ya tergantung nanti ukuran kita nanti dari center distance. Tapi kalau tidak, mungkin ini modul dan jumlah tes ini bisa kita sesuaikan. Karena ini harus kita ukur dulu apa jarak center ke center. Biasanya ini harus kita fixkan ya dari casingnya nanti. Nah, seperti itu. Ini kan akan mensimplify nanti perhitungan kita. Karena kalau untuk spur gear dan ini adalah benda yang berpasangan. Beda dengan bearing. Kalau bearing seperti ini, oke, tinggal saya ambil cylindrical phase ini, saya ambil bagian sisi start plane yang ini, oke ya, ini start plane-nya, saya flip ya, kemudian kita generate mana saja yang sesuai, tinggal kita pilih saja mana yang sesuai dengan jenis kita. Apakah kita yang pakai taper roller atau SKF yang berbeda, tinggal kita oke-kan. Oke, ya akan otomatis tercreate karena kita hanya butuh satu komponen di sini. Oke, kalau roda gigi dia harus berpasangan ya, harus fix dulu jarak center distance ini dengan ini. Kemudian pegas bisa kita create juga, nggak perlu ya kita membuat pegas di sini dari part biasanya kalau baru awal buat dengan coil atau apa nanti atau fitter sendiri untuk buat pegas. Tapi kalau sesuai dengan standar kita sudah sediakan di sini dan bisa kita analisis juga dari perhitungan elemen mesin untuk pegas. Ini di mode kalkulasi. Tapi ini sekali lagi ini sesuai dengan standarnya Autodesk. Ini berbeda ya dengan perhitungan standar karena ini sudah industrial grade ya. Itu agak sedikit beda dari yang biasa kita temui di perkuliahan. Tapi perkuliahan itu adalah konsep dasarnya yang bisa yang ditanam di sana.
Sederhana kan? Nanti ini akan kita pelajari di pertemuan ke-5. Oke. Ada yang bertanya, harusnya ada yang bertanya tadi. Oke, saya kembalikan ke Mas Satal lagi. Oke. Ini Sampai sebagai yang tadi sebagai prelude aja ya, prelude ke pertemuan ke-5. dari tadi ada yang nanya apa gimana tuh jadinya Pak? Mungkin saya harap mengerti semua, itu aja. Nah, untuk semuanya ada yang mau nanya lagi ini beneran? Nggak ada kayaknya Pak. Berarti kita bisa masuk ke sesi dokumentasi kalau gitu Pak? Oke, silakan. Oke, untuk panitia silahkan untuk sesi dokumentasinya, sesi foto bersama maksudnya. Untuk peserta juga yang lainnya untuk diaktifkan kameranya bagi yang bisa. Dan panitia. Halo panitia, ini udah didokumentasikan. Nah, sepertinya dari panitia udah didokumentasikan ya. Bukan begitu panitia? Ya udah. Dari panitia mungkin sudah. Kalau begitu, terima kasih kepada Pak Adrian yang udah mau jadi pemateri untuk ini. Semoga Pak Adrian sehat selalu, bisa menyampaikan materi minggu berikutnya, dan minggu berikutnya lagi. Dan kepada peserta yang sudah datang dan sudah hadir hingga detik ini, terima kasih juga. Mohon maaf kata-kata dari saya. Saya, Putra Natal Agung, selaku moderator, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada panitia, saya undur diri terlebih dahulu. Saya ucapkan terima kasih atas layanannya. Kita jumpa minggu depan dengan panitia kembali. Saya undur diri terlebih dahulu.